materi yang sistem dan peralatan ini. Saya mungkin mungkin juga kalau misalnya sudah ada yang sempat ikut Profit terus ya mungkin ya plus minus lah saling menunjang lah materinya ya. Kemudian yang ingin saya tekankan di sini tentang sistem. Jadi sistem ini kita klasifikasi lagi untuk tata udara ya. Prinsipnya ada 4. All air, air and water, all water sama unitary atau direct expansion. Jadi untuk variasi kategori yang all air ya, misalnya itu nanti kita lihat secara umum ya. Prinsip diagramnya seperti apa, yaitu konstan volume. Ya. Konstan volume artinya laju alir udaranya konstan. Kemudian single duct ya, ductnya satu sistem saja. Kemudian barangkali diperlukan pemanasan ulang di beberapa tempat untuk ruangan tertentu, mungkin saja ada, itu termasuk di situ. Kemudian ada konstan volume double duct, ini yang tidak ada di kita, di Indonesia enggak ada. Ya. Konstan volume double duct itu artinya ductingnya ada 2. Ya. Satu dipakai untuk musim panas, satu dipakai untuk musim dingin. Ya, jadi beda temperatur udara yang melalui duct berbeda ya. Itu yang tidak kita pelajari di Indonesia, di iklim tropis seperti kita ya. Kemudian ada multizone ya yang dia melayani untuk beberapa zona ya. Misalnya satu lantai, lantainya cukup besar, misalnya di mall misalnya ya. Lantai ground di mall atau lantai suatu mall itu biasanya agak luas ya. Jadi nggak mungkin dia pakai satu unit pengolah udara, nggak mungkin dia. Jadi dia bagi-bagi lah. Yang pertama, yang kedua, multizone itu juga ini bisa saja satu pengolah distribusi udara atau namanya air handling unitnya satu besar, tapi dibagi ya ada jalur yang ke arah utara barangkali ya, ada jalur yang ke arah selatan, zonanya beda gitu, zona timur utara selatan. Timur itu maksudnya seperti itu, tapi unit pengolah udaranya atau unit pendistribusi udaranya itu satu gitu. Bisa seperti itu. Kemudian ada VAV. VAV ini istilahnya variable air volume. Kalau tadi kita bicarakan volumenya konstan, nah ini variable air volume single duct. Ada juga variable air volume dual duct, ini yang nggak kita bahas untuk negara yang palusif. Ya. Jadi variable air volume single duct biasanya. Nah ini juga eh, ada yang pakai, ada yang enggak. Tergantung kompleksitas dari sistem tata udara yang ingin dipertahankan. Jadi variabel air volume itu yang variabel nanti kita lihat diagramnya ya. Volume udara yang katakanlah datanya satu ya dari pendistribusi udara satu besar gitu ya, masuk ke ducting. Ducting dibagi-bagi nih kan, satu lantai ruangannya macam-macam ya. Kalau misalnya kantor ya ada ruang apa, ruang staff, ada ruang direktur, ada ruang pertemuan, ada macam-macam, ada hall gitu ya. Nah mungkin mungkin yang begini, misalnya saja ada ruang rapat kapasitas tertentu lah, bisa ruang rapat untuk kebutuhan si pimpinan atau manajemen, ruang rapat khusus itu agak besar luasannya. Kemudian itu kan nggak sering dipakai, dipakainya kadang-kadang aja gitu. Nah kalau misalnya ruang rapat tadi misalnya tidak dipakai, terus kita buat apa mengalirkan udara sejuk ke ruangan tersebut gitu ya. Nah itu kita bisa semuanya katakanlah kita bisa hentikan dulu lah aliran udaranya dengan ada suatu alat pendistribusi di sana ya. Kita lihat contohnya. Jadi yang masuk ke ruangan di situ kita bisa tutup, istilahnya seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian ada all air ini yang banyak dijumpai ya di kita, banyak kita jumpai all air. Kemudian air and water.
Jadi fluidanya itu air sama biasanya air and water ini adanya dipakai di sistem tata udara yang menggunakan namanya induction unit. Jadi kita lihat prinsipnya seperti apa. Ya, jadi ada fan coil, ada udara, tinggal ada fan-nya di situ. Ya, jadinya kecil. Ini jarang sih, masih ada dipakai di kalau nggak salah di gedung di Kuningan, salah satu gedung di Kuningan itu ada pakai. Kemudian all water ya semuanya istilahnya ya air sejuk, air dingin lah, chiller ya. Di chiller menghasilkan air sejuk dibagi-bagi ke masing-masing ruangan atau ke HU. Kemudian unitary atau direct expansion yang kita kenal sekarang banyak digunakan yaitu AC split, silindo dan semacamnya, semacamnya. Dia refrigeran, direct refrigeran istilahnya. Jadi keempat klasifikasi itu yang memang kita gunakan. Biasanya kan dalam situ. Nah ini ada skematik yang saya ambilkan dari Carrier ya, Handbook of Air Conditioning System Design dari Carrier. Kira-kira ilustrasinya kira-kira seperti ini. Yang di sini ada direct expansion ya, AC window, AC split dan semacamnya. Ya, saya kira sudah familiar lah ya. Mungkin teoritisnya saya kira sudah ada. Lihat lagi di termodinamika lah sistem prosesnya dan sebagainya. Ya, kemudian ada all air system. All air system itu ya prinsipnya bahwa udara masuk ke dalam masing-masing ruangan yang membutuhkan dibantu dengan distribusi udara. Gitu ya, jadi udara saja yang dimasukkan ke sini ini nggak ada air sejuk nggak ada. Gitu ya. Kemudian all water system, all water systemnya saya katakan induction tadi ya. Ke dalam ruangan yang menggunakan all water system itu biasanya sih unitnya kecil semacam apa ya, semacam lemari kecil di atas lantai gitulah. Ya. Bentuknya kotak, 4 kursi panjang, dimensi tertentu. Ke dalam kotak itu isinya coil. Coil isinya air sejuk, air dingin dari chiller. Masuk ke situ, gitu ya. Masuk ke coil, semua ada rumahnya, ada lubangnya keluar, udara sejuk, dan ada udara menghisap dari ruangan, gitu ya. Di dalam induction unit ini, kotak dalam yang isinya coil ini, itu nggak ada fan. Nggak ada fan. Tapi ke dalam induction unit tadi disalurkan udara bertekanan lumayan ya melalui ducting. Jadi ductingnya tidak seperti yang di atas ini, yang kanan ini, atas ini kan langsung dia biasanya di langit-langit ya, di plafon. Nah kalau ini ductingnya dia dari unit pendistribusi udara, handling unit masuk ke masing-masing ducting unit. Ya ada yang masuk ke seperti ini, sorry. Ada yang masuk untuk kebutuhan all air, ada yang masuk untuk kebutuhan induction unit. Ya kan? Tuh. Ya udah air sejuknya masuk ke sini, ini sebetulnya nggak ada fan ya. Ini nggak ada fan. Sorry, terbalik saya. Yang saya katakan induction unit yang sebelah kanan, maaf. Air water. Kalau all water ya kira-kira seperti inilah. Ini biasanya fan coil di hotel. Biasanya contohnya seperti itu. Nah, kalau air water ini di sini yang saya katakan tadi ada induction unit, ada air sejuk masuk ke coil, di sini masukkan udara bertekanan. Udaranya kena coil, isinya air sejuk, udaranya atau temperaturnya rendah, yang naik ke atas. Dia bisa ke atas karena tekanannya dan kecepatannya cukup tinggi dari saluran udara yang di dalam pabrik. Dia keluar ke dalam ruangan, jadi di bagian di depan biasanya itu di bagian bawahnya ada semacam grill kecil, lubang ya. Lubang untuk
masuknya udara kembali, yaitu induction jadinya. Istilahnya di situ, induksinya di situ. Jadi ada yang masuk dari atas ke ruangan, kemudian karena aliran udaranya cukup tinggi, berarti ada sisi hisap juga ya di sini yang menghisap udara dari dalam ruangan. Teoritisnya unit ini lebih lebih tidak bising, lebih halus suaranya, ya nggak ada fan sound. Yang ada udara cepatan tinggi, ya temperatur biasalah temperatur. Itu yang air water, sorry. Kalau all water ya ini fan coil yang kayak di hotel itu ya. Kalau kita masuk kamar kita buka pintu, biasanya di atas koridor kecil pendek masuk itu kan di atasnya ada udara sejuk masuk ke ruangannya ke dalam kamar hotel. Itu biasanya fan coil. Itu isinya coil biasa, isinya air sejuk biasanya ya, dan fan. Di sana ada fan, ya, saluran fan juga. Kira-kira jadinya seperti itu. Itu juga ada skematiknya juga ada. Nah, biasanya dalam sistem tata udara itu ada beberapa sistem yang tadi itu yang kita sampaikan antara itu ya. Selain itu ada juga yang penting diketahui dalam sistem tata udara itu biasanya juga ada yang disebut dengan primary equipment, ya, equipment yang utama. Kalau kita ya cooling equipment, ya, air delivery equipment, ya, yang utama. Kalau heating equipment jarang gitu. Kemudian kebutuhan space juga menentukan, ya, menentukan dari pemilihan sistem, klasifikasi sistem juga sangat tergantung kepada ruangan yang dibutuhkannya itu ruangannya kompleksitasnya di mana gitu ya. Apakah hanya ruang rapat biasa, ataukah yang di ruko biasa, lokal di mall, atau kayak gitu. Dan sebagainya tergantung lah, tergantung fungsi bangunan dan aplikasinya. Ya, kita mesti ketahui apakah untuk space kebutuhan ruangan itu ya kita harus siapkan ruangan untuk AHU misalnya ya, untuk ruangan untuk AC lain. Yang barangkali kita perlu vertikal siap ya, siap yang vertikal misalnya gedungnya lebih dari berapa lantai ya, 4 lantai lebih gitu ya. Biasanya ada siap khusus untuk eh, pemipaan air sejuk lah biasanya. Kemudian diperhatikan juga mengenai akses untuk jalan masuk untuk mencapai equipment tersebut. Ya, misalnya kalau sistem all air yang sistem kita jumpai di masing-masing lantai untuk sistem ini all air, biasanya saya katakan ada air handling unit ya, pendistribusi udara. Nah, harus dibuatkan jalan masuk yang tidak boleh terhalang apapun di sana. Jadi waktu kita mau masuk ke ruang AHU, kita ingin cek, kita ingin tes filternya masih bersih apa enggak gitu ya, kan mesti secara periodik diperiksa ya. Apakah dampernya ada yang macet apa enggak gitu, itu juga kita harus masuk ke ruangan AHU juga harus tidak terhalang. Nah sayangnya nih di Indonesia gitu ya. Jadi ruangan AHU, apalagi kalau kantornya kantor pemerintah, mohon maaf nih, itu yang kita jumpai di ruang AHU itu bukan hanya ada AHU, tapi macam-macam ada di sana. Ya, mulai kursi yang rusak, nah, macam-macam lah. Ada karton-karton gitu ya. Itu kan menambah tidak hygiene-nya si udara yang disebarkan ke masing-masing ruangan gitu. Dan namanya ya bisa tahu sendiri lah kira-kira seperti apa. Banyak yang seperti itu. Ya. Itu juga menghalangi gerakan orang atau teknisi yang mau mengukur apa namanya mengukur pressure gauge filternya kadang-kadang juga sulit terhalang. Banyak macam lagi. Utamanya sih di kantor, mohon maaf, kantor dari pemerintah gitu. Itu mengenai akses ya, akses ke equipment. Kemudian distribusi udara ya, ducting juga memerlukan ruangan ya.
dapurnya atau ke saluran ducting itu juga di atas langit ini juga biasanya kita koordinasi dengan kita sebagai perencana koordinasi dengan perencana arsitek. Ya, biasanya kita minta tuh, tolong ceilingnya jangan terlalu rendah supaya ducting saya bisa lewat gitu loh. Karena di atas langit-langit kan bukan hanya ducting saja, ada kabel listrik, ya, ada kabel fire sprinkler, ya macam-macam sistem, ya. Banyak rumit itu. Kemudian masa pemipaan ya, pemipaan untuk sistem pemipaan, entah itu pipa refrigeran untuk sistem direct expansion atau untuk sistem uh, oil water atau dan jadi perlu perencanaan pemipaan yang paling tidak jalurnya itu nggak ganggu yang lain gitu. Tapi supaya ada jalur untuk itu dan kita sampaikan juga ke perencana arsitek. Jadi biasanya koordinasi biasa. Ya, itu sistemnya kebutuhan sistem APS. Ini yang saya katakan tadi, yang empat tadi ya. All air, air water, all water, kemudian nilai tambahan untuk empat mesin ya. Water source pump, kemudian heating and cooling panel mesin. Heating cooling panel tidak kita bahas di Indonesia. Sedikit sekali, belum pernah lihat saya sih. Kemudian cooling panel sih bukan cooling panel seperti punyanya Providus di belakang ya, yang solar panel ya, bukan seperti bukan itu maksud. Kemudian ya dibagi-bagilah untuk all air system tadi ya, ada single tune, ada multi tune, ada terminal bilik, artinya di beberapa terminal tertentu misalnya ada ruangan yang dibutuhkan apa namanya penyimpanan peralatan yang memerlukan kelembaban yang ketat ya, yang dirihit gitu ya, supaya kelembabannya bisa mencapai angka yang ditetapkan. Dual gas untuk yang kita tidak ada, kemudian ada variabel air volume seperti yang saya katakan. Kemudian air water system, fan coil unit, induction unit, ya kalau all water itu jelas fan coil unit seperti itu lah. Pembagian secara diagramnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah sistem tata udara untuk bangunan gedung, pada dasarnya untuk kapasitas yang agak besar sedikit lah, kira-kira secara umum pembagian pendistribusi udaranya kira-kira seperti itu. Ya. Ada belakang ada supply air fan, ada kemudian tergantung ya, ada humidifier, ada pemanas, ada coil pendingin, ada pemanas ulang, dan seterusnya, campuran. Ya. Kemudian udara dari luar gedung masuknya seperti ini, outdoor and fresh air masuk, kemudian dicampur dengan udara kembali dari ruangan, ya. Ada sebagian dimasukkan kembali ke mixing box, sebagian dibuang keluar. Begitu seterusnya. Sini ada filter pemanas pendahuluan, kemudian ada coil pendingin, jadi kita coil ini untuk dua-duanya untuk humidity, dan di sini kalau misalnya ini kalau di kita jarang kita pakai humidifier karena di humidifier ini kan pelembab. Kalau kita pakainya kebalikan dari humidifier, baru dimasukkan ke fan, fan disalurkan ke ducting ruang. Prinsip dasarnya seperti itu, saya kira sudah paham. Jadi sistem tata udara ya ada tapi sebenarnya sentral ya, centralized. AC-nya AC sentral misalnya orang-orang bilang itu saja. Dasar sistem ada all air, single zone, kalau dirancang untuk mensuplai udara pada konstans volume atau variabel volume pada tekanan rendah, sedang, dan tinggi tergantung. Biasanya kita di Indonesia sih tekanan rendah cukup, tekanan sedang juga jarang. Tinggi biasanya untuk di industri maksudnya. Umumnya unit atau peralatan ditempatkan di bagian luar dari ruang yang akan dikondisikan, ya, misalnya di basement, di penthouse, atau di service area di mana tidak mengganggu
kegiatan sehari-hari dari penghuni yang ada di dalam bangunan gedung tersebut. Ruangan dengan beban pendinginan uniform atau merata yaitu pada ruang terbuka yang luas dan beban eksternal rendah, yaitu misalnya teater, auditorium, department store, public spaces, dan sebagainya. Pada ruang terbuka yang luas dengan beban eksternal rendah itu maksudnya pada ruangan tersebut beban dari luar ruangan itu kecil, ya misalnya tidak ada sinar matahari yang langsung kena atau masuk ke dalam ruangan, biasanya seperti itu. Karena beban eksternalnya ya biasanya si radiasi matahari. Beban kalornya merambat secara konveksi, kemudian radiasi dan konveksi ke dalam ruangan. Kemudian beban-beban dapat dikendalikan dengan cara menambah atau mengurangi suplai udara ke dalam ruang dan kemudian tinggi balance. Ya, kalau tergantung bebannya, kalau beban cukup besar, ya kan kita ketahui beban laten, beban sensibel dalam ruangan kan selalu berubah ya. Jadi kadang-kadang berubahnya juga drastis. Misalnya dalamnya itu kebanyakan simpan peralatan-peralatan elektronik gitu ya, yang kebetulan pemakaiannya tidak 24 jam ya, dan tergantung lah waktu-waktu tertentu dia perlu peralatan elektronik yang on gitu ya, itu kan juga apa namanya sensibilitasnya besar ya, nah bentuknya kecil, perubahan itu kan fluktuasi gitu ya. Itu bagaimana caranya? Caranya dengan kita menambah atau mengurangi apa namanya suplai udara sejuk dalam ruangan tersebut. Prinsipnya seperti itu. Kemudian misalnya ruang kecil yang membutuhkan kendali presisi, biasanya perubahan ruang terisolasi dalam suatu dengan pengendalian kebencanaan udara, kelembapan relatif, kendali suhu, distribusi sebab dan tempat prediksi dan ini. Contohnya di ruang bersih ya. Ruang bersih dalam halnya ventilasi, ruang operasi, ruang ICU dan semacamnya. Ini enggak terlalu besar. Jadi kebersihan udara sama kelembapan relatif dan temperatur sangat penting. Kemudian ada multiple system untuk ruangan yang besar, ya misalnya pabrik gedung perkantoran, rumah sakit, kompleks. Kemudian environment control-nya ya ditekankan pada pengendalian kontaminasi, ya pada ruang safety sakit. Ini ada kaitannya dengan masalah ruang bersih di hospital lah. Jadi, aplikasinya seperti itu. Kemudian fungsi tata udara kita ketahui menjadi tracing saja ya, untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan dalam batas-batas yang ditentukan. Ini dengan bantuan suatu sistem yang tidak menimbulkan kebisingan. Ya, sketsanya sekira diutarakan juga ya, begitu saja. Ini kita ambil gambarnya dari period the book. Dari ya, jadi di dalam ruangan biasanya tuh akan ada penghasil kalor lah dari manusia, dari peralatan yang membangkitkan kalor yang perlu diatasi, dikeluarkan lah istilahnya. Jadi gambarnya mengilustrasikan seorang pekerja selama 8 jam saat dalam ruang kantor, kalor mengalir dari orang, lampu, peralatan, dan masuk ke dalam ruang. Luas dari sistem tata udara dan mengendalikan kondisi udara dalam ruang tersebut. Ini penggolongannya ya, penggolongan tata udara 4, OR, walaupun dari jalan berbeda ya. Nah ini apa sih maksudnya ini? Jadi masing-masing sistem tersebut yang 4 ini mencerminkan pengendalian fluida menuju tiap ruang. Fluidanya kita lihat yang pertama, all air, yang dikendalikan udara. Walaupun di dalam koilnya itu ada refrigeran ataupun ada air tiup, itu nggak dikendalikan. Ya bukan nggak dikendalikan, diatur dari pembangkit air sejuknya atau pembangkit
dari apa namanya mesin kompresor untuk refrigerannya itu diatur dari awal. Yang kita atur tuh temperatur udaranya yang masuk ke dalam ruangan itu yang biasanya all air itulah kira-kira. Jadi kalau all water, balikannya all water itu misalnya suhu air, ya, kemudian debit air sejuk itu yang kita kendalikan. Ya, misalnya pompanya menggunakan variable speed drive misalnya gitu ya. Kendalikan tuh air, udaranya sih konstan dia. Air water dua-duanya dikendalikan ya. Tadi contohnya di induction unit sama di coil. Kalau direct refrigerant ya seperti acid split, itu yang dikendalikan sebetulnya kan laju air massa refrigerant kan sama tekanan. Berarti itu refrigerantnya gitu. Nah, kira-kira untuk lebih mudah kita mengenalinya seperti itu lah. Kemudian kita coba cari garis besar kita lihat masing-masing sistem ya. Sistem pertama all air, sistem konvensional ditunjuk dari metode pengendalian suhu ruangan ya, konstan volume, variable temperature system. On off dari variable capacity control dari refrigeration dari mesin refrigeration masih. Kemudian ada aparatus phase dan bypass damper control ya. Damper ini yang untuk mengatur udara tadi ya, debit udaranya dan sebagainya. Ada yang bersifatnya langsung, itu juga bypass damper tadi misalnya ada di mesin AHU-nya ya, ada bypass damper. Misalnya yang mau masuk ke AHU, ada bypass dari udara kembali dari ruangan dicampur dengan udara dari luar ruangan. Kemudian untuk constant volume itu juga ada air rigid control. Ya. Kita bisa kendalikan kalor yang diperlukan untuk rigid, untuk dehumidifikasi. Ya. Kemudian variabel volume, temperatur konstan, temperatur udara konstan memang. Dengan supply air volume control. Jadi yang dikendalikan laju alir massa udara. Laju alir massa dan volumetrik dikendalikan. Tapi ya kan temperaturnya nggak berubah. T-nya nggak berubah, tapi P dot atau M dotnya yang dirubah-rubah. Itu alirnya. Jadi keuntungan sistem yang konvensional antara lain mudah dipasang dan dioperasikan. Biaya awalnya rendah, operasi yang ekonomis, ya, pemeliharaan terpusat di daerah AHU saja. Kerugiannya duct clearance ya, maksudnya ruangan yang dibutuhkan untuk menempatkan duct di atas langit-langit itu juga menjadi masalah. Harus cukup lapang gitu ya. Kemudian balancing udara sulit, all air rigid type kita efisien. Jadi maksudnya bahwa rigid air rigidnya itu nggak perlu ditambahkan di air handling unit gitu ya. Mungkin di tempat tertentu saja yang perlu gitu. Di ruang tertentu yang perlu saja yang dipasang. Air rigid itu kan pemanas itu, electric heater lah gitu. Jadi nggak perlu pasang electric heater yang besar di handling unit yang melayani untuk semua ruangan pakai saya nggak seberapa efisien dari sisi energi ya. Untuk beban pendinginan yang besar akan menimbulkan masalah arsitektur itu tadi maksudnya clearance ductingnya juga mungkin nggak cukup gitu ya. Kecuali kalau distribusi udaranya mungkin pernah lihat di beberapa tahun yang lalu kalau kita masuk ke apa ya supermall yang menggunakan los itu low temar atau apapun namanya kan dulu apa namanya masuk yang luas bentuk bangunannya juga cuma kotak kayak gudang gitu aja. Sekarang low temar ya satu kan dulu biasanya ada distribusi udaranya pakai ducting, ductingnya terbuat dari tekstil, dari kain. Itu nggak masalah, itu cuma
tampilannya saja yang biasanya arsiteknya juga banyak maunya gitu ya. Jadi distribusi udaranya melalui ducting, ductingnya dari kain dia berpengampang liat. Jadi kalau malam hari dan nggak dipakai kempes dia, itu tetap digantung gitu ya. Hmm. Oke, jadi itu yang bagian dari sistem konvensional OR ya. Ada di sini balancing udara sulit, sulit nih. Jadi gini, misalnya satu lantai udah dipasang sudut tata udara, katakan lantainya juga gede. Ya, gede-gede amat juga enggak, tapi banyak ruangannya gitu ya, banyak ruangannya. Kemudian fungsi ruangannya beda-beda gitu ya. Ada beberapa ruangan yang katakanlah temperaturnya dia minta ketat. Misalnya 21, RH-nya 50. Tapi di tempat lain bolehlah RH-nya 55, 60. Temperaturnya bolehlah 25 gitu ya. Kaitannya kan artinya ke debit udaranya juga beragam macam-macam. Dan waktunya balancing itu biasanya begitu kita sudah jadi sistemnya, kita on kan, kita hidup nyalakan si rendering unit, fan-nya hidup, mengalir dari udaranya ke masing-masing ruangan. Nah, masing-masing ruangan biasanya si perencana mendesain, merancang itu dalam perhitungan yang dituangkan dalam bentuk gambar, gambar denah. Itu ada gambar denah lantai satu, ruangan ABCD itu masing-masing ada parameternya. Ruangan A temperatur 25, temperatur RH-nya 60, berlaku ruangan ABCDE. Tapi ruang F dan seterusnya beda lagi, temperatur 20 tapi RH-nya 50. Ada beberapa ruangan gitu ya. Nah, itu kan harus dipenuhi. Jadi pandai-pandai kita mengatur damper. Makanya setiap ada ducting lurus, mau masuk ke cabang tertentu dipasang damper. Dampernya manual. Ada yang elektronik, motorized, ada yang manual. Yang manual dulu lah. Jadi fungsi damper itu misalnya dari AHU masuk ducting utama, bisa belokkan cabang di damper, diatur. Nanti begitu mau ke masuk ruangan, diatur lagi, damper lagi, ada damper lagi. Itu supaya parameter tadi tercapai sampai ujung yang paling jauh. Nah, itu taruhannya di situ tuh. Kalau ngitungnya salah ya nggak tercapai. Itu lama, itu seminggu lebih tuh. Dalam kondisi gedung memang baru selesai dibangun, dalam kondisi semua lampu hidup, nyala semua, ya, sensibility-nya nyala semua. Lalu kita atur-atur tuh detiknya sampai tercapai apa yang tertulis di drawing. Ya ulang kan diulang terus saja sampai sampai tercapai. Itu maksudnya balancingnya agak sulit, makan waktu lah. Apalagi kalau misalnya di pendistribusi udara di arrangement ini tuh fan-nya nggak bisa diatur, ya speednya segitu-gitu aja gitu ya, nggak sulit nih. Kita main dampernya ya kita aturnya agak sulit, kecuali kalau misalnya di arrangement unit sekarang itu sudah pakai variable speed, ya lebih mudah lagi gitu, bisa banyak membantu lah. Itulah kira-kira yang konvensional. Kemudian nah ini juga sketsa dari Carrier. Sketsa dari Carrier, materi pelatihan dari Carrier nih. Ini kan jelas ya, ruangannya, ductingnya, air unit, di sini mesin pendinginnya, kebetulan di sini jenisnya apa namanya water cooled condenser ya, pakai cooling tower, ini air sejuknya yang dikirim menuju dan dari coil gitu ya, udara luar. Sini ada damper, filter damper, ini juga punya damper, ya diatur-atur supaya di sini campurannya memadailah sesuai dengan perhitungan dari psikometrik gitu ya.
itu masuk ke coil. Nah, di sini macam-macam, banyak macam. Ada apa namanya? Ada heat, ada heater, ada kadang-kadang juga ada apa namanya untuk ultraviolet dan dikirim ke ruangan, di sini ada beban yang harus diatasi. Mau dari kembali, ini bisa pakai ducting, bisa pakai fan. Kira-kira standar itu seperti itulah all air system. Nah, kalau diagramatik secara skematik dari unitnya, ini A-nya, di sini banyak ruangannya, ya, ini besar kembali, return nya kembali ke sini. Oke, jadi ruangan kembali ini seperti ya, di sini chill waternya masuk ke cooling coil. Di sini ada apa namanya mixing chamber, ya, campuran dan seterusnya lah. Nah, skematis secara simbol-simbol memang kalau simbolnya seperti ini, fan-nya itu digerakkan pakai motor listrik dan pakai bel. Ada puli, ada bel, tapi kalau sistem di ruang kursi untuk ruang isolasi, ruang operasi nggak boleh pakai bel, harus direct. Jadi saya pakai plug fan, jadi dari motor listrik langsung kena, langsung disambung ke kipasnya. Ya. Nah, karena kalau ini dipasang di untuk rumah untuk ruang bersih atau ruang operasi, ya di sini ada berang-berang apa gesekan dari puli kabel itu kan pasti ada gesekan kayak serat-serat itu terbawa ke ruangan kan ya jadi masalah gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau untuk ruang bersih, jadi untuk semua ruang bersih saya kira ya sebaiknya pakai fan-nya plug fan atau direct couple ya, langsung motor listrik. Kalau motor listriknya juga bisa diatur putarannya langsung nyambung ke blade-nya si fan tadi. Itu aturannya harus diikuti. Ini secara skematik constant volume single zone system, ya, yang dikondisikan, tegangan ke cooling coil, heating coil, fan, humidifier atau dehumidifier masuk ke sini kembali seperti yang tadi. Nah, secara saya menggambarkan seperti ini. Kemudian single duct, constant volume, single zone, seperti yang tadi. Ya. Single zone dari satu ducting masuk ke masing-masing ruangan membutuhkan kembalinya juga returnnya di ruangan termasuk ke dalam. Tapi tetap single duct ini satu volume konstan. Volume konstan, volume keluar dari AHU ini konstan. Kemudian ada single duct constant volume system dengan multiple zone sama reheat coil. Nah, reheat coil ini ya sebaiknya sih di ruangan yang membutuhkan saja gitu loh. Jadi ducting mau masuk ruangan A misalnya yang perlu kelembaban cukup rendah ya sebelum masuk dipasang heater lah di situ. Ya di saluran udara dipasang heater. Pengendaliannya tergantung lah mau pakai heaternya atau pakai heater listrik atau heater dari apa namanya air hangat dan seterusnya tergantung lah. Prinsipnya seperti itu. Semoga volume konstan tapi multiple zone. Multiple zone-nya ya macam-macam kan. Kemudian lesivitas single duct multiple zone variable N. Ini yang variabel N. Ini yang saya katakan tadi ya, ruang zona satu misalnya zona ini ya, jadi zona satu barangkali terjadi satu bisa satu bisa empat ruangan yang tergantung. Di zona itu misalnya perlu apa namanya parameter tertentu temperatur sama apa-nya ya, dan penggunaannya juga tidak selamanya tidak lama gitu ya. Waktu-waktu kita bisa gunakan di sini apa namanya variable air volume. Dari ducting masuk ke ducting biasa ya, ducting main ductnya, kemudian dia terus ke masing-masing ruangan. Begitu dia dibutuhkan untuk ruangan zona satu ya di sini dikendalikan. Kalau misalnya zona satunya ini nggak ingin dipakai, ya udah ini bisa stop, matikan saluran udara ke sini, ya, dan seterusnya seperti itu.
yang untuk menghemat energi juga. Nah, ini contoh sederhananya dari gambar tadi. Ya, heater, heating coil, AC, CC, cooling coil, MD, temper ya, motorized temper ini. Temper di subsidi atau kira-kira kembangannya seperti itulah. All air-nya macam-macam. Kemudian all water. Kebutuhan untungannya, kebutuhan tempatnya tidak terlalu banyak, sedikit pengaturan beban lokal individu, tergantung misalnya hotel ini yang paling gampang contohnya. Beban lokalnya kan tergantung ruangan kamar hotelnya ada isinya atau enggak. Kemudian tidak ada kontaminasi antar ruang hotel A sama yang B sebelahnya atau sebelahnya itu kan enggak ada kontaminasi yang langsung ke hubungan gitu. Kerugian antara lain pemeliharaan lebih kompleks, efisiensi filter rendah, sering diganti, dan filter di masing-masing ruangan perlu diganti. Karena biasanya individu ini ya, lokal. Nah ini contoh all water. Two pipe all water system. Kalau di kita two pipe aja. Kalau di luar negeri 4, 4 pipe ini. Masuk keluar yang panas, masuk keluar yang dingin. Itulah kira-kira. Kalau kita cukup two pipe biasa seperti biasa lah. Di sini koin-koinnya, ya, ruangannya, airnya masuk temperatur rendah. Supply water line-nya seperti ini, pompa air sejuknya dan seterusnya. Masuk di sini yang dikendalikan itu kalau water yang dikendalikan ya airnya di sini. Di sini ada solenoid valve, valve elektronik ya. On off-nya berdasarkan informasi temperatur dan berkedap turun naiknya di kaluk kolek itu juga berdasarkan digerakkan oleh motor listrik DC. PRP ini pressure reducing valve ya, itu mengatur kanan sebagian tinggi. Apa tinggi yang misalnya di sini lagi dikurangi flow-nya, berarti tekanan juga berkurang kan? Karena akan lebih lari ke sini gitu loh. Kalau ini seperti ini juga berarti di sini agak tinggi. Nah tingginya ini bisa diatur lah. Ya, settingannya ada berapa bar gitu lah. Itu antara lain seperti itu. Kemudian air and water system, keuntungannya kendali suhu ruang individu, dimensi R&D aparatus nggak terlalu besar, lokasi dimodifikasi, filtrasi dan filtrasi jauh dari ruang yang dikondisikan bisa. Ya. Karena itu filtrasi udara kan pakai ducting ya, modifikasi dari demikian, jadi di mesin pendistribusinya itu jauh dari ruangan yang ingin dikondisikan gitu. Konsumsi energi rendah tidak di sini, tidak di sini. Jadi karena di setiap unit yang ada di dalam induction unit tadi ya, di dalam ruangan itu nggak ada fan di sini. Jadi yang ada cuma bunyi dari aliran udara saja. Kerugian antara lain operasi agak kompleks, terbatas untuk perimeter. Perimeter dari keliling ya. Biasanya lebih cocok memang dipasangnya di daerah keliling bangunan. Keliling bangunan juga diperhatikan, terutama di sisi bangunan yang menghadap barat atau timur, seperti Indonesia. Karena matahari terbit di timur, terbenam di barat, kepala jadi lintasan mataharinya seperti itu. Ya, di daerah situ, apalagi kalau yang ada kacanya, itu sebaiknya di sana dipakai unit apa namanya air water aja. Air water kan bisa juga, fan coil bisa juga ya, bisa juga. Misalnya di atas langit-langit itu dipasang fan coil biasa, ya, air coilnya air sejuk, ada fan-nya diinduskan ke bawah. Diharapkan sebagai tirai lah, tirai supaya udah panas radiasi matahari nggak lewat ke ruangan gitu. Prinsipnya seperti itu. Atau bisa juga menggunakan sistem induksi yang dipasang di lantai di dekat kaca gitu ya. Nah, tidak bisa menahan itu.
Operasi agak kompleks terbatas untuk daerah perimeter. Secondary airflow dapat menyebabkan filter seperti kotor. Secondary airflow seperti yang tadi. Jadi kalau dia misalnya kita pakai induction unit, kotak tadi ya, ibaratnya larutnya ke atas ya, melalui coil dia ke atas, tapi yang secondary itu kan dari ruangan ke bawah, bisa ke bawah, terhisap ke bawah aktifan juga keluaran udara yang kecepatan tinggi, dia akan menyerap udara yang kanan bergerak dari ruangan. Nah, suhu filter biasanya rendah. Yang water system tidak tinggi. Nah, kira-kira skematisnya seperti itu. Jadi ada eh, unit yang melayani untuk unit untuk menghasilkan air sejuk, chiller misalnya. Dan AHU juga ada udaranya. Air sejuknya dipompa masuk ke ini induction unit, sini cooling coil ya. Udaranya juga dihembuskan di sini, kemudian keluar ke sini, kemudian dari ruangan secondary unit, secondary air masuk ruangan. Primary. Udaranya begitu aja jalannya, sini balik lagi, airnya begitu. Implementasinya kira-kira seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi juga sama gambarnya, punya dua kali saya tambah tambah. Nah, kira-kira skematik penampangnya seperti ini. Sini koil yang isinya air sejuk, ini di atas ya udah di sini air dari ruangan karena kecepatan udara yang dari ducting agak tinggi sedikit, makanya akan masuk ke dalam ruangan sini terpisah. Ini ada untuk yang bisa udara ini. Kalau fan coil seperti biasa lah ya, ada fan-nya, ada coil, coilnya bisa macam bisa isinya air sejuk kita bisa dan standar yang biasa filternya ya dan motor. Ini yang saya ingin tanyakan yang ini blockchain ini. Mungkin dulu pernah dipasang ini. Mungkin Anda, mohon maaf, Anda belum lahir waktu itu ya. Mungkin waktu pertama kali diperkenalkan Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat itu kan dapat bantuan dari Perancis. Nah, pada saat dipasang, zaman dulu itu apa namanya sistem tata udara pakai induction unit semuanya. Ruang tunggu tuh yang kayak kotak-kotak tertentu gede-gede itu. Nah, itu di pinggir-pinggir dekat kaca tuh di bagian bawah tuh ada kotak-kotak gitu lah. Jadi keluarnya udara dingin di situ. Itu pakai induction. Ada fan-nya nggak ada di situ keluar sama udara sendiri. Tapi setelah berapa tahun kok saya lihat diganti ya saya nggak tahu kenapa masalahnya aku nggak pernah terinformasi. Jadi diganti pakai fan coil unit ya. Tapi pertama kali pasangnya di sana itu tahun berapa ya? 80-an kali ya? Iya, 80-an. Kemudian yang pertama, yang kedua eh, itu malah lebih lebih sebelum itu lah. Kan saya selesai tahun 77 ya, 77, 78 saya ya 7 ya 77 setelah selesai saya konsultan konsultan perencana AC langsung juga langsung di lapangan ya perencana langsung pelaksana saya ikut eh, perencana yang saat itu memang perencana mekanikal ya atau dari gedung memang dia nyatanya cukup senior dia pernah eh, kuliah di ITB Teknik Mesin di Chinese ya kemudian dia pindah langsung kerja ke Belanda. Ke Belanda pengalamannya banyak antara lain dia merancang sistem tata udara airport Schiphol Amsterdam.
Ini perencanaannya ya, di banyak pengalaman. Kemudian dia balik tuh tahun 77 awal dia balik tuh ke Indonesia, berusaha di sini. Kemudian pas dia balik ke Indonesia, disarankan oleh alumni angkatan pertama jadi SD mesin ya, disarankan kamu coba ke Pak ini, Pak Dik namanya, Dik Arnan, tapi dia almarhum, udah almarhum ya, Pak Dik Arnan. Saya ke sana, kemudian udah saya bantu dia karena yang lamar waktu itu cuma saya sendiri, saya baru selesai tuh sekolahnya belum tahu apa-apa gitu, sama kerja. Nah, udah langsung diminta untuk mengawasi pelaksanaan pemasangan tata udara di Cilangkap. Cilangkap itu dulu sebelum dibangun sekarang markas besar Pangkam ya, Angkatan Bersenjata, dulu belum ada gedungnya. Yang ada baru satu gedung, 4 lantai, namanya mock up building, gedung contoh lah. Sebelum ketiga angkatan dibangun masing-masing ya, bangunannya waktu itu berapa lantai tinggi kan, nah sekarang ada itu. Minta untuk dibangun satu gedung contoh. Berikut tata udara, fire, lift, macam di situ. Udah, habis itu diperkenalkan sama Pak Diknya. Dia perkenalkan induction unit. Saya juga baru tahu kan, nah juga waktu zaman dulu kuliahnya kan masih belepotan ya, dosennya kan jarang datang tuh ya, sedikit lah maksudnya. Itu kita belum tahu tuh induction unit. Dijaring di situ di lapangan. Nah, oke, bisa masuk akal. Udah gitu, udah selesai dipasang, tinggal commissioning. Wah, commissionnya ini yang cukup berat. Jadi bukan hanya yang sistem apa tadi all air yang balancingnya sulit, tapi kalau yang air induction unit itu tes commissioningnya kita kebisingan yang bukan main. Bising. Karena udara dari air handling unit itu fan-nya cukup besar, tekanan cukup tinggi supaya bisa mengatasi hambatan masing-masing coil ya. Itu pada lantainya ada 4 ya. Tiap lantai pakai induction unit. Di satu lantai bukan main kita masang apa ya balancingnya supaya ngatur ngatur fan-nya sama jumpernya sulit. Kenapa? Begitu kita on tahapnya pertama itu langsung semua semua hal itu bersiul, bersih, bunyi semua. Keras kali bunyinya. Ini juga ada belum normal jadi ini juga tuh Pak Adit ini. Dia tahu setelahnya dia tahu ya. Kita ini bagaimana cara supaya udaranya keluar tapi nggak bunyi. Itu kan kecepatannya tinggi itu. Jadi dia kasih tahu caranya adalah pakai benar-benar nggak bunyi. Relatif 3 hari selesai itu. Nggak seperti yang balancing yang all air gitu ya. Nah, itu kesulitan. Masalah kalau kita pakai induction unit itu hanya kebisingan aja, kebisingan udara akibat udara yang keluar dari unit induction unit. Ya, sekedar informasi aja. Ya sekarang ada kalau nggak salah yang saya katakan tadi di gedung seberangnya Hotel Mulia, oh gedung Tempo. Gedung Tempo. Itu perimeternya dia pakai induction unit juga. Di beberapa lantai ya perimeter karena kebetulan ada sisi yang menghadap ke barat sama timur. Ya saya tahunya karena meriksa perencananya lah itu aja lah. Periksa pendesainnya kita periksa juga kan di dekat dia. Nah, direct revision saya kira standar lah ini ya. Split as window biasanya pemakaian awalnya memang operasi ya. Waktunya mudah dioperasikan, ya bisa dipakai di on off-nya sewaktu-waktu, logik pengeluarannya juga kadang-kadang konstan bisa kita atur juga gitu ya. Ya kebisingan juga sekarang udah nggak tinggi-tinggi amat kebisingan. Nasi Windows sekarang udah mungkin nggak ada lagi ya. Padahal ini ya power juga sih. Kotak gitu isinya kompresor, kondenser, kotak ekspansi sama fan. Ini mungkin ya agak berisik ya. Ya kelemahannya ya nggak bisa ngatur ini detail lah biasanya ini. Temperatur nggak masalah. Nah ini pakai variabel seperti yang tadi, variabel air volume, sudah transkrip matiknya seperti ini.
Sama ini kemudian yang unitary. Unitary itu loh yang unit AC yang kayak lemari itu yang dipasang, yang disewa-sewa kalau ada apa acara apa gitu ya, kita sewa AC ya kita pakai unitary lah istilahnya Pak. Istilahnya ya dapat mudah dipindah-pindahkan gitu ya. Ini ada outdoornya juga ya. Ada ini indoornya seperti ini bisa pakai ducting atau macam-macam. Nah, yang tidak banyak di kita itu namanya package rooftop air conditioning unit. Ya, jadi semuanya AC-nya itu semuanya ada di atas, di atap. Itu semua ada di sana. Ada. Baik kondenser, kompresor, evaporator, fan, waktu distribusi udara itu ada di atas semua. Ya, ada satu aja yang keluar dari sini cuma udara sejuk aja nggak ada api. Ya, ini ada satu yang saya pernah jumpai, ada di Pupuk Kaltim, Pupuk Kalimantan Timur, di atas ruangan control room. Ya, kebetulan tahun berapa itu saya diminta untuk meriksa kenapa terjadi korosi di coil. Jadi letaknya di atas nih, semuanya di atas ya. Yang coil kondenser ada di atas itu juga. Jadi kan kondenser, evaporator di sini, fan untuk udara di sini, air condenser kan ya dia pakai kan membuang kalor ada di sini juga. Nah, itu di sana di tengah suatu kenapa makin lama coil di bagian bawah coilnya tuh vertikal gitu ya, bagian bawah tuh semuanya korosi jadi udah ya gimana ya udah kayak karat gitu lah ya, makan makan karat gitu ya. Jadi kalkin ya secara logika saya atau sederhana saya gitu loh, ini kan letaknya di pinggir pantai ya, pinggir pantai udaranya tentu mengandung kandungan barang kan ya, yang laut kan ya. Yang pertama, yang kedua, pabrik pupuk kan menghasilkan amoniak juga. Nah, pabrik pupuk menghasilkan amoniak, menghasilkan urea gitu ya. Jadi udara itu sebenarnya kotor banget di sana. Itu yang menyebabkan dia cepat korosif di roofnya nih, outdoor apa rooftopnya. Begitu kita lihat ke perumahan, di kompleks perumahan pegawai, sama aja. AC unitnya, outdoor unit, condensing unit, sama seperti itu. Sampai fan-fan yang terbuat dari plastik itu juga kena juga. Yaitu karena faktor lingkungan ya. Memang daerahnya dekat laut, juga di daerah dekat pabrik pupuk yang menghasilkan ya udaranya bahas sekali komposisi kimia yang bisa menyebabkan korosi. Ini sih ya sekedar sharing lah. Nah, ini gara-gara kalau skematik single ticket single top unit ya semuanya di atas. Yang masuk di atas semuanya sini ada bagian atas gedung, keluar supply duct, di pendak ini kondensernya di sini ya, kompresornya ada di sini dan seterusnya. Kompresor, kondenser, coil, kondenser masuk coil maaf coil apa namanya evaporator masuk yang masuk ruangan ya seperti ini skema semuanya di atas. Kalau di luar negeri saya kira banyak ini ya pakai sistem ini, utamanya yang daerah 4 musim. Nah ini yang tadi air rumput reduction unit, saya ambilkan gambar yang kebayang gitu ya. Makanya menyusul di sini yang dari ducting tadi, ducting masuk ke sini, kemudian ke atas kena kena coil, pakai ya di sini istilahnya semacam rusuh, memang ada lubang-lubang kecil itu yang membuat bumi bising. Ya. Kemudian masuk ke ruangan ini yang dari ruangan ducting di sini. Water coilnya macam-macam, ada yang di dalam, ada yang di pinggir, tergantung lah, tapi prinsipnya seperti itu. Ya, nah, ini split system ya, solar listrik itu outdoor unit, indoor unit, direktur ya, seperti di sekarang kita jumpa. Ini gambar yang ada yang direct expansion yang split system itu sekarang ini, dan kemudian ini yang lagi dipakai yaitu variable literature and flow ya.
Cerahku banyak sekali sekarang digunakan selain juga dia lebih hemat tadi juga masalah eh, penyemprotan refrigerannya masuk alur kecil juga sedikit banyak hemat. Kemampuannya cukup tinggi, bisa satu unit outdoor bisa melayani barangkali kira-kira lebih dari 40 indoor unit. Itu lebih simple. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sistem tata udara. Nanti materinya saya gabung ya, yang sistem ini duluan, kemudian saya lengkapi yang peralatannya. Mungkin silakan kalau ada yang tanyakan. Hari Kamis depan kan masih ada kuliah ya. Libur-libur itu kapan ya? Libur, bukan libur, UTS. Di jadwal minggu depan, Pak. UTS kalau nggak salah yang saya dapat pengumuman di UTS yang tanggal 13 buat yang kuliahnya pagi ya. Kalau kuliah seperti kita ini yang agak siang itu katanya sih tanggal 20-an. Nggak tahu benar apa enggak. Yang pertama. Yang kedua, apakah sudah dibagi grup nggak kalian? Dalam satu kelas ada berapa grup gitu? Maksudnya supaya nanti pada saat misalnya ada tugas kan bisa dibagi per grup gitu ya. Pernah dapat tugas dari Profiters nggak? Atau apapun namanya lah yang dikerjakan per grup. Kan Eh, Kalau dari sistem ventilasi ya udah ada grup sih, Prof, tapi belum ada tugas kelompok. itu kan dari grupnya ventilasi ya. Iya. Ventilasi tata udara ya. Kalau yang SRB belum, Prof. Tolong di itu aja disiapkan aja. Oh ya, baik, Prof. Grupnya terserah tapi jangan paling banyak ya. Eh, berapa berapa orang per kelompok, Prof? Pak. Maksimum 5 deh, 5 atau 6. Oke, baik, Pak. 5, 6 ya dibagi aja. Nanti supaya kan pasti ITS-nya udah jelas itu tugas ya. Tugas dikerjakan per kelompok gitu. Nah waktunya nanti kita tentukan lah setelah hari setelah setelah depan lah. Setelah depan masih ada kuliah nggak? Mulai kuliah nggak? Kan udah mulai ITS nih. Ya, minta minta pendapat aja. Kuliah boleh, mau nggak boleh, nggak apa-apa sih. Ya kita bicarakan aja nanti sama teman-teman kira-kira. Karena tanggal 13 sudah mulai TS, rekan-rekan yang lain, ya kalian barangkali mulai UTS-nya mungkin tanggal 20-an gitu ya. Jadi mungkin apakah tanggal 13 sudah kuliah dan tanggal 16. 13, 16 mau udah kuliah apa enggak, terserah aja. Jadi bisa saya siapkan kalau ada kuliah. Seandainya nggak ada, nggak apa-apa. Kemudian nanti tanggal sekitar tanggal 20 atau 21 mungkin saya berikan soal untuk UTS. UTS dikerjakan per grup, yang mungkin biasanya sih kasih waktu berapa 2 atau 3 hari untuk mengerjakan dari kembalikan juga. Per grup ya, kembalinya per grup, yang melalui email saya biasanya segitu. Itu nanti tolong diatur aja lah, siapa yang ketua kelasnya, yang siapa yang mengkoordinasi untuk bagian grupnya seperti itu. Gitu ya Mas, Mbak, Bu, dan sebagainya. Baik, Pak. Nanti saya kirim ini ya, Pak, daftar grupnya. Daftarnya, ya, ada lagi pertanyaan barangkali kalau nggak ada ya mohon maaf kalau ada salah ucap dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi pada hari Kamis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.